Bikin smartphone harga 9 juta itu ya harusnya seperti ini. Ini mungkin yang ada di pikiran saya pada saat ini ya. Terutama pada saat saya melihat live streamnya perilisan dari Xiaomi 14T dan juga 14T Pro. Nah, mungkin kalian tahu kenapa saya mengatakan hal itu. Karena ya saya sudah merilis beberapa review ya tentang ponsel yang berharga 9 juta yang menurut saya nggak worth it banget. Meskipun begitu ya, saya harus tetap merilisnya karena saya udah mereview dari segi AI dan lain-lainnya, dan ada beberapa video yang meluncur dalam beberapa hari ke depan ini. Oke, langsung aja kita simak tentang 14T series ini guys. Yo guys, balik lagi dengan video sini, dan kali ini kita akan membahas tentang perilisan atau launching day dari Xiaomi 14T series di Indonesia. Menurut saya, pada saat saya melihat live streamingnya itu saya memang terkagum-kagum banget ya guys. Terutama dari 14T Pro-nya. Karena 14T Pro-nya itu benar-benar menggambarkan sebuah smartphone flagship yang nggak ada kurang-kurangnya menurut saya. Mulai dari layarnya, kameranya, baterainya, wireless charging, IP68 rating, dan lain-lain semuanya udah di cover. Bahkan fitur yang terbaru sampai AI pun itu udah di cover semuanya di Xiaomi 14T Pro. Nggak salah kalau saya mikir bahwa harganya ini bakalan 10 juta minimal. Karena lebih worth it banget daripada Xiaomi 14 menurut saya. Ya, sebagus itu. Bahkan dari lensanya sendiri yang udah kerjasama dengan Leica, dan juga lensanya sendiri ini sudah menggunakan sensor terbaru yaitu Light Fusion 900. Di mana ini mengalami upgrade yang sangat besar banget ya. Dan Light Fusion 900 ini benar-benar bisa menangkap cahaya yang lebih bagus di tempat yang gelap sekalipun. Jadi benar-benar mind blowing menurut saya. Selain itu dengan lensanya yang Leica Summilux dan juga fast charging bisa mencapai 120 watt, wireless charging 50 watt, layar yang bisa mencapai 144 Hz refresh rate, dan lain-lain pokoknya. Semuanya itu membuat saya berpikir bahwa ini pasti mahal banget sih. Karena ya Xiaomi 14 saja dijual di Indonesia itu yang versi 12GB 256GB nya itu bisa mencapai 12 juta. Dimana menurut saya itu nggak worth it banget. Harganya mahal, tapi ya saya memiliki sebuah harapan. Yaitu harapan besar bahwa 14T Pro ini ya bisa lah 10 juta ya. Nah ternyata yang maju adalah Bung Andi. Dan Bung Andi ini memang benar-benar suka memberi harga yang miring banget. Oleh karena itu 10 juta menurut saya udah termasuk reasonable banget untuk 14T Pro yang baru rilis di Indonesia. Ya versi Pro yang pertama yang ada di Indonesia ya guys. Nah oleh karena itu pada saat saya menunggu-nunggu harganya, dan ternyata guys harganya itu benar-benar membuat saya mind blowing banget. Karena hanya diberi harga 9 juta guys. MediaTek Dimensity 9300 Plus. Dimana ini kalau di Vivo X100 itu belasan juta harganya. Tapi ini full flagship phone dengan chipset yang juga full flagship juga, bahkan mengalahkan Snapdragon 8 generasi ketiga, hanya diberi harga 9 juta saja. Hal ini membuat saya geleng-geleng banget. Dan apa yang membuatnya menarik lagi, 9 juta itu ternyata harga yang diberikan dari 12GB 512GB storage guys. Nah ini benar-benar gila, 9.512GB storage full flagship. Ini miring banget sih, Xiaomi kebangetan. Dan harga ini pun membuat saya berpikir, mungkin Xiaomi mengorbankan versi flagshipnya yang seri 14 biasa itu ya guys, untuk menyubsidi Pocophone, ya Poco F6, Poco X6 Pro dan lain-lain, dan juga menyubsidi yang versi T-nya guys. Jadi menurut saya mungkin hal ini dilakukan oleh Xiaomi Indonesia. Korbanin yang flagship, mahalin harganya itu nanti dipakai untuk menyubsidi yang versi T-nya ini guys. Dan juga Poco F series. Itu yang ada di pikiran saya sih. Dan kayaknya benar sih guys ya. Menurut kalian gimana? Nah, tidak sampai di sana juga, ternyata ada yang versi 12GB dan juga 256GB yang hanya dirilis first launchingnya itu pada Blibli ya. Dan ini harganya juga benar-benar
menurut saya miring banget, yaitu 8,5 juta. Tapi kalau udah tahu harga yang 9 juta sih guys, dapat 512 GB, saya sih nggak ambil pusing, langsung ambil yang 512 GB. Karena hanya selisih 500 ribuan aja kalian bisa mendapatkan 256 GB storage tambahan. Dan yang versi 512 GB nya itu kalian nggak perlu takut karena dijual hampir di semua online store. Ya termasuk Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Banyak banget dan juga ada di offline store juga. Jadi kalian nggak perlu takut lah untuk nyariin 14T Pro ini. Dan kayaknya sih nggak bakalan goib ya guys, karena udah tersebar merata di online shop dan juga offline store. Aman sih kayaknya kali ini. Oke, lanjut ke 14T-nya atau 14T. Dan ini harganya juga yang versi 12 GB 256 GB ternyata juga miring banget. Dan saya salut banget dengan Xiaomi karena udah mempertahankan harga ini selama bertahun-tahun guys. Harganya 6,5 juta. Ini benar-benar harga yang ideal banget, bagus banget untuk T-Series yang udah lebih bagus daripada Poco X6 Pro dari segi kameranya dan juga layarnya guys. Ya, jadi menurut saya harga segini itu patut diberikan. Karena ya untuk dari kameranya ini udah menggunakan sensor yang baik banget, yaitu adalah Sony IMX906 dengan 50 megapiksel telefoto main kamera dan juga 12 megapiksel yang ada di ultra wide. Dan ini benar-benar udah kerjasama banget dengan Leica, dan juga di bagian kamera depannya memiliki 32 megapiksel selfie kamera. Oh ya, ini untuk megapikselnya sama ya dengan yang versi T Pro nya. Yang beda hanya di penggunaan sensornya. Oh ya, penjualan dari 12 GB 256 GB yang versi 14T ini itu hanya di Tokopedia dan juga TikTok Shop Live ya untuk penjualan perdananya. Nah, saya nggak tahu sih penjualan perdananya ini sampai kapan, tapi ya katanya cuma di dua itu aja. Nah, lalu yang versi 12 GB 512 GB itu dihargai dengan harga yang menurut saya juga sangat oke banget, yaitu hanya 7 juta rupiah guys. Ini benar-benar murah banget dan juga bisa tersedia di semua online dan offline store yang ada. Jadi menurut saya ini pasti benar-benar nggak bakalan goib. Nah, nggak hanya itu guys, ini penjualan perdananya katanya dijual mulai tanggal 5 sampai 11 Oktober 2024. Jadi buat kalian ya guys yang pengen beli, kalian siapkan dana dari sekarang karena tanggal 5 sampai 11 itu benar-benar penjualan perdana yang kalian worth it banget. Karena untuk yang 14T Pro nya itu katanya bakalan diberikan 2 hadiah tambahan. Yang pertama adalah wireless charging 50 watt dan ini standing ya. Dan katanya sih harganya kalau beli satuan itu 800 ribuan. Jadi kalian dapat free 800 ribuan. Dan ini limited banget. Dan juga kalau kalian dapat yang versi limited ini juga katanya juga diberikan 1 buah fotografi kit ya guys untuk 14T Pro ini. Jadi dapat 2 hadiah tambahan kalau kalian masih dalam pembelian tanggal 5 sampai 11 Oktober itu. Dan ini benar-benar limited banget. Saya nggak tahu limitednya berapa banyak atau mungkin hari pertama itu pasti dapat atau gimana. Tapi yang pasti kalau kalian dapetin ini worth it banget. 9 juta masih dikasih wireless charging dan juga dapat fotografi kitnya. Oh ya, semuanya ini yang versi Indonesia juga mendapatkan charger bawaan guys. Jadi yang versi 14T Pro dapat 120 watt fast charging bawaan ya chargernya. Dan juga yang versi 14T itu masih dapat charger bawaan 67 watt. Dimana ini bener-bener ya bagus banget, harganya udah miring, masih diberi charger. Padahal yang versi Eropa katanya dengar-dengar nggak dapat chargernya guys. Dan harganya itu 11 juta ke atas. Jadi kalian bisa bandingkan sendiri. Di Indonesia ini sudah diberi charger, masih disubsidi 2 jutaan. Ini benar-benar menurut saya harga yang bagus banget untuk sebuah flagship phone. Jadi dengan semua ini, menurut saya Xiaomi 14T series ini bakalan laris banget di Indonesia. Kalau nggak laris sih, ya mungkin kalian udah terlanjur beli iPhone kali ya. iPhone 16 Pro yang harganya selangit. Atau kalian udah membeli Vivo X100 gitu. Jadi kalian ya berpikir, wah dananya
tahu gitu saya beli yang 14T Pro ini ya. Nah, dan kalau kalian nggak beli sih, kalau kalian pengen upgrade HP tapi kalian nggak beli, menurut saya ya sangat yang banget. Terutama buat kalian yang pecinta fotografi. Karena menurut saya smartphone flagship atau yang mendekati flagship dari Xiaomi ya versi T series ini yang bagus gitu ya untuk foto-fotonya. Kalau untuk yang Poco, Redmi Note itu ya mid range. Dan mid-range itu nggak mungkin sebagus yang versi T dari Xiaomi ini guys. Nah, jadi buat kalian yang penggemar foto-foto dan ya juga suka bermain game ya, ini sangat saya sarankan banget untuk beli yang 14T series atau 14T Pro ini, karena ini benar-benar worth it banget. Yang untuk 14T-nya pun juga menggunakan Snapdragon 8300 Ultra yang udah dipakai di Poco X6 Pro, dimana kalian tahu banget saya sangat memuji performa dari MediaTek 8300 Ultra tersebut guys, karena bisa main rata kanan, game apa aja, dan ya enak gitu untuk digunakannya. Jadi impresi awal saya 14T series yang kali ini di Indonesia itu benar-benar fenomenal banget, terutama dari segi harganya. Ini hebat banget, dan mungkin sekarang Vivo X100 itu benar-benar pusing ya untuk memasarkan, karena bedanya ya cukup jauh, 2 jutaan lebih, tapi dengan performa yang sama. Mungkin hasil kameranya pun juga mirip-mirip ya, hasil videonya pun juga yang 14T Pro series itu juga bisa 8K recording video guys. Wah, ini seru sih. Sayangnya saya nggak tahu apakah bisa nyobain atau enggak ya. Yang pasti ini bener-bener mantep banget menurut saya. Dan buat kalian yang nyari HP flagship, 14T Pro itu sangat saya sarankan di tahun ini. Karena harganya miring. Gimana kalian bisa dapetin HP flagship dengan harga 9 juta saat ini dan memiliki 12GB, 512GB storage. Kalau nggak cuma 14T Pro, nggak akan ada yang bisa ngasih harga semurah dan sebagus ini. Apalagi yang ya Oppo itu ya, yang menurut saya wah itu Dimensity 7300 itu menurut saya kebangetan sih di harga 9 juta ya. Oke, mungkin itu aja. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang Xiaomi 14T series di Indonesia, terutama harganya ya. Ini benar-benar menarik banget lah. See you guys di video selanjutnya. Wah, gila sih, Xiaomi udah nomor 1 di kuartal kedua ini. Kayaknya bakalan nomor 1 lagi nggak sih di yang kuartal berikutnya? Seru nih. Wen Taochen akhirnya mulai menunjukkan taringnya guys. Habis ya saya hina-hina sih, tapi sekarang dia udah memperbaiki. Dan ya ini harganya menurut saya game changer.